Hai semuanya, selamat datang di channel Fastanik, fakta unik serangga. While moths are nocturnal down, more diverse than flying in the daytime. Moths have a butter moth, and their butter feeds images up to 1,000 times brighter than acquisition. Kira-kira apa sih yang membedakan antara ngengat dan juga kupu-kupu? Padahal jika kita lihat secara morfologi, padahal bentuknya kan sama ya kan? Kalian pernah berpikir kayak gitu nggak sih? Antara kupu-kupu dan juga ngengat. Cara bedanya gimana sih? Sebelum kita bahas, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan video menarik lainnya. Perbedaan bentuk antena. Perbedaan pertama dan yang paling mudah dikenali adalah bentuk antena mereka. Kupu-kupu memiliki antena yang panjang, lurus, dan ujungnya membengkok, membentuk seperti tonjolan kecil. Antena ini berfungsi untuk mendeteksi bau. Sedangkan ngengat mempunyai antena yang lebih pendek, berbentuk seperti rambut atau bulu. Bentuk antena ngengat menjadikannya lebih sensitif dalam mendeteksi feromon dari jarak jauh. Ukuran tubuh. Dari segi ukuran tubuh, kupu-kupu umumnya bertubuh lebih ramping dan langsing. Tubuh cenderung kecil dan ringan agar dapat terbang dengan lincah. Sedangkan ngengat kebanyakan mempunyai tubuh yang lebih besar, gemuk, dan berbulu tebal. Tubuh ngengat yang besar dapat berkaitan dengan kemampuan terbangnya yang lebih lambat dan terbatas. Posisi sayap. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah posisi sayap saat terbang. Kupu-kupu mengepakkan sayap dalam posisi tegak lurus atau vertikal. Saat istirahat, sayap kupu-kupu akan diangkat ke atas dan saling bertemu membentuk atap kecil, sehingga mempermudah proses penyerbukan. Berbanding terbalik dengan kupu-kupu, ngengat cenderung merentangkan sayapnya secara mendatar atau horizontal saat terbang. Saat istirahat, sayap ngengat akan terbuka lebar dan sejajar dengan permukaan tubuhnya. Hal ini dilakukan agar menyeimbangkan posisi tubuhnya saat terbang. Tingkat keaktifan. Kupu-kupu dikenal sebagai hewan diurnal atau aktif pada siang hari. Matanya mampu menangkap cahaya dengan sangat baik, sehingga aktivitas seperti mencari nektar atau kawin dilakukan pada siang hari. Sebaliknya, ngengat umumnya bersifat nokturnal atau aktif di malam hari atau remang-remang. Jenis serangga ini mempunyai sensor cahaya yang kurang sensitif, sehingga aktivitasnya dilakukan pada malam hari. Bentuk kepompong. Perbedaan selanjutnya ada pada bentuk kepompong mereka. Kupu-kupu membentuk kepompong yang khas, digantung membentuk huruf C. Kepompong kupu-kupu umumnya tergantung pada permukaan bawah, ranting atau daun. Sementara kepompong ngengat bisa berbentuk seperti telur, bercampur dengan ranting, atau bahkan ada yang dikubur di dalam tanah. Kepompong ngengat sangat sulit ditemukan dan tersembunyi, serta kurang terlihat di alam. Pola terbang. Dalam hal pola terbang, kupu-kupu dikenal terbang dengan gerakan lincah, mengitari bunga-bunga untuk menghisap nektar. Untuk pola terbangnya sendiri lebih bervariasi, bisa melayang-layang dan berputar-putar. Sementara ngengat umumnya terbang dengan pola yang lebih lurus dan lambat. Mereka cenderung terbang secara vertikal atau mendarat untuk kemudian lepas landas lagi. Pola makan.
Banyak kupu-kupu dewasa yang sering makan makanan nektar bunga sebagai sumber makanan utamanya. Moncongnya khusus untuk menghisap cairan seperti nektar atau air hujan. Sementara ngengat dewasa menyukai nektar, buah-buahan yang sudah sangat matang atau fermentasi. Bahkan ada yang menyukai bangkai hewan. Ngengat juga sering tertarik pada sumber bau seperti alkohol atau bir. Fungsi sosial. Kupu-kupu sering diasosiasikan dengan keindahan, kelembutan, dan metamorfosis dalam kehidupan. Mereka menjadi simbol spiritual dan inspirasi bagi banyak orang. Berbanding terbalik dengan kupu-kupu, ngengat sering dianggap sebagai hama yang merusak dan merugikan baik dari segi pakaian, makanan, atau hasil pertanian. Ngengat juga kerap diasosiasikan dengan kegelapan atau hal-hal yang berbau negatif. Keanekaragaman warna. Dari segi warna, sayap kupu-kupu memang lebih menarik dengan corak dan warna yang lebih cerah, yang indah seperti biru, jingga, dan ungu, yang membuat kupu-kupu tampil anggun dan cantik. Sementara warna ngengat cenderung lebih kusam dan redup seperti warna coklat, abu-abu, atau hijau gelap. Namun ada beberapa spesies dari ngengat yang mempunyai beragam corak dengan jenis warna yang lebih mencolok. Populasi. Populasi kupu-kupu di alam relatif lebih sedikit dibandingkan dengan ngengat. Beberapa spesies kupu-kupu bahkan sudah terancam punah karena kepunahan habitatnya. Sebagai contoh, kupu-kupu raja yang ada di Amerika mulai mengalami penurunan populasi dan kepunahan karena beberapa faktor yang mempengaruhi habitat dan ekosistem mereka. Perubahan penggunaan lahan dan deforestasi menyebabkan hilangnya habitat alami kupu-kupu raja. Tanaman inang yang dibutuhkan untuk siklus hidup kupu-kupu raja juga terancam oleh perubahan lingkungan. Paparan pestisida dan bahan kimia yang berbahaya lainnya dapat merusak populasi kupu-kupu dan merusak ekosistem tempat mereka hidup. Selain itu, perubahan iklim global dapat memengaruhi siklus hidup dan migrasi kupu-kupu serta mengganggu ketersediaan sumber daya untuk sumber hidup mereka. Selain dengan penyebab yang tadi, ada juga karena praktik ilegal penangkapan dan perdagangan kupu-kupu untuk tujuan komersial juga dapat mengancam populasi kupu-kupu raja. Karena bentuk mereka yang mempunyai warna oranye yang sangat menarik dan bentuk yang bergerombol, membuat para pengoleksi serangga menjadikan mereka sebagai puncak utama pemilihan sebagai koleksi pengawetan serangga. Persaingan dengan spesies invasif dapat merusak kupu-kupu raja di hadapan pada persaingan dengan spesies invasi yang dapat mengganggu ekosistem alami dan tempat hidup mereka. Yang menjadi ciri khas dari mereka ialah mereka hidup dan berkembang biak pada satu pohon inang yang mereka anggap sebagai siklus hidup mereka. Dengan adanya pohon inang tersebut, mereka dapat berkembang biak dan berkumpul serta bermigrasi untuk berpindah ke tempat lain. Berbeda dengan kupu-kupu, ngengat mempunyai populasi yang jauh lebih melimpah dan mudah ditemukan hampir di seluruh belahan bumi. Salah satu alasannya karena ngengat dapat hidup di lingkungan yang ekstrim. Nah, itulah beberapa perbedaan utama antara kupu-kupu dan ngengat yang bisa kita kenali. Meski berbeda, keduanya tetap bagian dari keajaiban alam yang luar biasa. Semoga pengetahuan ini bisa menambah kekaguman kita pada keanekaragaman makhluk hidup di bumi. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya.